Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rosyida, NIM E2018-2210. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan yang halal daripada yang haram. Yang pertama, dalam dalil Al-Quran, yaitu sudah tertera pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memerintah seluruh Rasulnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan melakukan amal soleh. Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengkonsumsi yang halal bagian dari perintah syar'i dan amal soleh. Maka para Rasul pun melaksanakannya. Dari sumber ayat Al-Quran di atas dapat dipahami bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalam hadis. Di sini ada hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang artinya, yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Sedangkan apa yang didiamkannya, maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian. Dasar penetapan apa yang dimaksud dengan pengertian halal dan haram dari hadis yaitu riwayat dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman. Yang selanjutnya yaitu atsar para sahabat dan ulama. Di sini ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Haddatsana Abi haddatsana Zakaria Anisyabi anil Amani bin Bashir qala sam'atuhu yaqulu sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan nu'manu bi isba'ihi ila udunaihi innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la yu'lamuhunna katsirun minan nasi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'al haramu karra'i yar'i haulal hama yushaku ayyarta'a fihil awani likulli malikin hama ala wa anna hamallahu maharamahu al awana fil jasadi mudghatan ida soluhat solhal jasada kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Yang artinya dari Muhammad bin Abdillah ibnu Numair al-Hamdani, dari ayahku, dari Zakaria, dari Sya'bi, dari Al-Nu'man bin Bashir telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW dan dia bahwa dengan telunjuknya ke arah telinganya, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah masalah syubhat. Kebanyakan manusia atau orang tidak mengetahuinya. Karena itu maka barang siapa yang menjaganya atau bertakwa terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus pada sesuatu di dalam syubhat, berarti hampir terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana jika seseorang mengembala ternaknya di sekitar hima atau tempat area milik raja yang dijaga atau dilindungi dan terlarang dimasuki orang lain, dan siapa yang memasukinya maka akan dijatuhi saksi hukuman. Ketahuilah bahwa sungguhnya setiap raja memiliki hima
ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangannya. Di sini ada jenis-jenis makanan halal dan makanan haram. Yang makanan halal yaitu terdapat satu, bunga bukan terdiri atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum syara untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah. Yang ketiga, tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah. Dan yang keempat, dalam proses pengadaan, pengolahan, dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi poin A, B, dan C atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai dengan hukum syara. Yang kedua yaitu yang haram, yaitu ada dua. Yang pertama, haram karena zatnya. Makanan yang diharamkan karena zatnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah asal makanan tersebut memanglah sudah haram seperti daging babi, darah, anjing, dan sebagainya. Yang kedua yaitu haram karena suatu sebab. Makanan yang diharamkan karena sebab yang tidak berkaitan dengan bentuk fisik atau zatnya. Makanan seperti ini dimaksudkan bahwa makanan tersebut asalnya halal, namun hukumnya berubah menjadi haram karena sesuatu. Misalnya, makanan yang didapat dari rezeki yang tidak halal, misalnya hasil curian, hasil zina, perdukunan, makanan atau daging yang tidak disembelih atas nama selain Allah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tingkat halal dan haram, yaitu ada 4. Yang pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai benda tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya. Yang kedua, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya, seperti harta ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Semua itu halal bagi orang Islam setelah diambil 1/5 dari harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka atau dengan cara tukar-menukar. Harta benda yang dihasilkan dengan jalan seperti ini halal hukumnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan tuntutan syariah. Yang keempat, harta yang diperoleh bukan dengan usaha seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal juga hukumnya apabila yang meninggal atau yang mewariskan dahulu memperolehnya dengan cara yang halal juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.